Pria itu terbangun dari kantuknya. Tiba-tiba melihat kerangka T-Rex raksasa sedang minum air. Seketika kerangka itu berhenti minum. Karena menyadari tatapan intens dari pria itu. Pria itu langsung ketakutan setengah mati. Segera berlari menuju pintu museum untuk menyelamatkan diri. Namun sialnya pintu terkunci. Tanpa ragu dia langsung bersembunyi di balik bar. Mengambil telepon dan menelepon seorang kakek tua. Kakek yang sedang berdansa. Menyuruh pria itu membaca buku panduan dengan teliti. Tapi kerangka T-Rex menemukan dia saat itu juga. Di saat kritis pria itu akhirnya melihat jelas isi petunjuk pertama. Menghadapi kerangka raksasa yang begitu mengintimidasi. Pria itu nekat memungut tulang rusuk dan melemparkannya sekuat tenaga. Tapi baru berlari 2,5 meter, T-Rex sudah menghadangnya lagi. Dan mengembalikan tulang rusuk itu padanya. Celaka. Mungkinkah tulang rusuk ini tidak sesuai seleranya? Anehnya kerangka itu tiba-tiba menungging dan menggoyang ekornya. Persis seperti anjing husky. Pria itu sedikit bingung. Tapi dia tetap membungkuk mengambil tulang rusuk itu. Meski jatuh cukup keras setidaknya nyawanya selamat. Tapi saat itu di lantai 2 muncul kuda prasejarah yang ganas. Pria itu tiba-tiba sadar dia tidak bisa tinggal di sini. Namun ketika sampai di ruang pameran museum dia benar-benar terkejut. Semua benda pameran di museum ternyata telah hidup kembali. Dia bergegas menghindari sekelompok manusia prasejarah pembawa batu api. Tapi tiba-tiba dihadang patung raksasa pemandu yang hidup. Dia langsung meminta permen karet pada pria itu. Belum sempat berdebat panjang. Dari belakang muncul sekelompok orang Hun yang garang. Melihatnya seperti melihat sofa. Seperti musuh, mereka membawa kapak mengejarnya. Larry langsung lari tanpa banyak bicara. Berlari secepat kilat hingga bersembunyi di dalam lift. Tapi orang-orang Hun berhasil memasukkan kepala mereka. Ini benar-benar membuat Larry ketakutan. Untungnya lift segera bergerak sehingga dia lolos lagi. Tapi begitu keluar lift, dia tiba di ruang pameran sejarah. Di sini sedang terjadi perang saudara yang sengit. Di bawah hujan peluru dia hanya bisa merangkak maju. Setelah berhasil kabur ke ruang pameran yang lebih aman, Larry akhirnya teringat buku panduan penyelamat. Petunjuk berikutnya adalah mengunci singa. Tapi ketika dia sampai di sana kawanan singa sudah bebas berkeliaran. Larry dengan sigap menutup pintu penghalang. Tapi saat akan mengunci pintu ternyata kuncinya dicuri monyet. Menghadapi permohonan Larry, monyet bukan hanya menggigitnya dengan keras, tapi juga memberinya secangkir teh panas 38 derajat. Yang lebih fatal, buku panduan keselamatannya juga direbut. Di bawah tepuk tangan monyet-monyet betina. Buku itu langsung dirobek hingga hancur. Larry marah bukan main. Ketika hendak membuka pintu malah ditipu oleh singa. Larry yang putus asa hanya bisa pergi ke tempat sepi untuk merenungi hidupnya. Dia hanya ingin menjadi penjaga keamanan yang tenang. Tapi belum sempat dia mengambil nafas. Tiba-tiba wajahnya terasa sakit. Ternyata beberapa orang kecil jahat meniupkan jarum bius ke arahnya. Larry baru sadar dia berada di ruang pameran utama. Saat melihat ke bawah, kakinya entah sejak kapan sudah terikat. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh terjengkang. Sekelompok koboi kecil yang menunggang kuda juga bekerja sama. Mengikat Larry dengan sangat kuat. Larry menoleh. Terdengar suara kereta api menderu dari dalam gua. Kemudian sebuah kereta api seperti banteng mengamuk. Menyemburkan uap melaju kencang. Jelas mereka bermaksud membunuhnya dengan kereta api. Larry yang sudah tidak tahan lagi bagaikan raksasa sungguhan berusaha melepaskan semua tali. Tapi di lantai depannya sudah berkumpul pasukan Romawi yang sangat banyak. Setelah komandan memberi perintah, banyak anak panah dengan cepat ditembakkan ke arahnya. Menghadapi serangan bagaikan hujan ini, Larry untuk sesaat tidak bisa menangkisnya. Untungnya Presiden Roosevelt tepat waktu mengulurkan bantuan. Dan dengan baik hati membawa Larry ke zona pameran Mesir kuno. Di sini terbaring mumi seorang Firaun. Tapi anehnya peti mati bergetar hebat. Sesuatu di dalamnya seperti ingin keluar. Ternyata benda-benda pameran di museum ini hidup. Semua karena medali emas di dinding. Sejak 1952 benda ajaib ini dibawa kemari. Setiap malam benda-benda pameran di museum akan hidup. Dan ketika sinar fajar pertama masuk,
Semuanya akan kembali seperti semula. Tapi itu semua tidak ada hubungannya dengan Larry. Karena dia berencana untuk mengundurkan diri.